Sudah berdakwah mati-matian, tetapi apa yang terjadi? Istrinya tidak pernah ngikut. Sudah berdakwah mati-matian, ternyata anaknya juga yang bernama Kan'an tidak pernah ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak Ibu, pengajian perdana PCM yang kita laksanakan pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmatul iman wal Islam maupun nikmat jasmani dan rohani, yang mana kita selalu diminta oleh Allah untuk selalu bersyukur. Apalagi posisi kita dalam masa-masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Ali Imran ayat 33 sampai ayat 37 kurang lebihnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melihat dalam pembahasan ini sebenarnya karena kita sebagai orang tua, kita akan melihat sebenarnya seperti apakah sosok yang kita butuhkan untuk menjadikan keluarga kita itu keluarga yang memang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasannya dari ayat yang ke-33 di surat Ali Imran. Silahkan mungkin yang ada Al-Qur'annya di HP-nya atau mungkin ada Al-Qur'an yang ingin bersama-sama melihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat sesungguhnya Allah memilih. Allah memilih itu menggunakan kata istofa.
Dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Memilih itu ada ikhtara yakhtaru. Itu artinya juga memilih. Tetapi Allah menggunakan kata yang lebih mulia daripada kata memilih, yaitu ikhtara, maksud saya yaitu istofa. Itu kan Mustafa, orang yang terpilih. Jadi istofa ini Allah memilih di antara hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Siapakah yang Allah pilih? Yang pertama, Allah memilih innallaha astafa Adam. Allah memilih yang pertama yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita ketahui semuanya bahwasanya Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga Allah memberikan wahyu. Manusia yang pertama kali mendapatkan wahyu itu yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Perlu kita luruskan di sini bahwasanya kita melihat apakah setiap nabi itu pasti menjadi rasul? Tidak. Tetapi kalau sudah rasul, pasti dia akan menjadi nabi. Karena tugas rasul itu adalah menyampaikan dan berdakwah kepada umatnya. Ada beberapa tafsir menyebutkan bahwasanya Luqman, mohon maaf, ini ada beberapa tafsir yang kami baca bahwasanya Luqmanul Hakim. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi menyebutkan Maryam dimasukkan ke dalam kategori nabi, termasuk dalam kategori nabi. Ada yang menyebutkan sampai seperti itu. Tetapi kami tidak membahas itu. Bahwasanya kalau nabi itu gitu kan, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu menjadi rasul. Tetapi kalau sudah diutus menjadi rasul oleh Allah, itu pasti akan menjadi nabi. Sampai di sini kita fahami bersama dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada pembahasannya bahwasanya Allah pertama kali yang dipilih oleh Allah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah dan diberikan wahyu. Kenapa Allah tidak memilih keluarga Adam alaihissalam? Kita lihat ada beberapa hal, subhanallah ya, yang memang Allah betul-betul memfilter, kan? Allah betul-betul memberikan pilihannya itu tepat sekali. Nabi Adam tidak dipilih keluarganya. Pertama, istrinya Nabi Adam, Siti Hawa, mengajak Nabi Adam untuk melakukan pelanggaran, mengajaknya untuk makan buah. Nah, ini perlu kita luruskan. Orang-orang kita menyebutnya buah khuldi. Dalam tafsir itu kami cari apakah betul ada namanya buah khuldi. Sejauh ini yang kami baca belum ada namanya buah khuldi. Yang ada di situ adalah buah kekekalan. Cuma wallahu alam orang Indonesia menyebutnya buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Khalidina fiha, kekal. Nah, cuma istilah ini akhirnya merambah ke kita menjadi buah khuldi. Wallahu a'lam. Kami sampai hari ini belum menemukan bahwasanya itu adalah buah khuldi gitu kan. Ya sebenarnya betul buah kekekalan gitu kan. Cuma khawatirnya menjadikan definisinya gitu kan, itu nama buahnya gitu kan. Tapi kita lanjutkan. Allah tidak memilih keluarganya karena memang ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga Adam, yaitu istrinya Nabi Adam. Setelah itu Adam punya anak, ada Qabil dan Habil. Kenapa tidak dipilih oleh Allah? Karena Qabil melakukan pembunuhan pertama kali di muka bumi, yaitu adiknya sendiri Habil dibunuh. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tepat sekali ketika Allah mengatakan innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam alaihissalam dalam ayat ini di surat Ali Imran ayat 33.
Ini yang pertama kali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dengan beberapa keistimewaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan seorang hamba atau menyebutkan makhluknya di dalam Al-Qur'an, pasti makhluk tersebut atau hamba tersebut memiliki keistimewaan. Kita tahu beberapa nama binatang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada An-Naml, ada An-Nahl, ada Al-Fil, Al-Ankabut, dan selanjutnya mereka nama-nama tersebut memiliki keistimewaan. Ada juga nama-nama yang disebutkan oleh Allah bahkan dijadikan surat di dalam Al-Qur'an. Ada Ibrahim, gitu kan? Ada Ali Imran, ada surat Muhammad dan selainnya. Nama-nama tersebut memiliki keistimewaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah memilih hambanya yaitu adalah Adam alaihissalam. Maka sangat tepat sekali karena bukan keluarganya. Selanjutnya kita lanjut dengan ayat selanjutnya yaitu innallaha astafa Adam wa Nuhan. Yang pertama yang dipilih oleh Allah Nabi Adam. Sebenarnya setelah Nabi Adam itu ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Tetapi tidak dimasukkan dalam kategori yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, Masya Allah, 950 tahun berdakwah kepada umatnya, itu kan? Yang mengikuti Nabi Nuh tidak banyak, bisa kita hitung jari. Sudah berdakwah mati-matian, tetapi apa yang terjadi? Istrinya tidak pernah ngikut. Sudah berdakwah mati-matian, ternyata anaknya juga yang bernama Kan'an tidak pernah ikut juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya dari keturunan Nuh ini nanti banyak sekali ada Sam, Ham, Yafid juga. Inilah sebenarnya yang menjadi anak keturunan kita jadinya. Jadi anak keturunan yang ada di muka bumi ini. Ada Sam, Ham, Yafid namanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang menarik apa yang dibahas oleh Allah ini. Kita melihat flashback sedikit tentang keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah ya. Ini sebenarnya kita mencoba masuk ke dalam logika parenting sebenarnya dalam keluarga kita. Kita harus melihat bahwasanya Nabi Nuh ini sudah berdakwah kepada umat. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Nuh mempunyai istri, istrinya tidak taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga dengan anaknya. Pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah berbicara tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut, yaitu ingatlah kalian, Wadaraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Ingatlah ketika Allah menjadikan contoh bagi orang-orang kafir tentang dua orang nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina, istrinya maksudnya kanata tahta, karena keduanya ini istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan ada di bawah pengasuhannya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Berkhianat, tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kita lihat juga ternyata Allah ingin memperlihatkan kepada kita anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Masya Allah, ini cerita yang sangat menarik. Kadang-kadang kita melihat ada di antara anak kita itu tidak mungkin semuanya tidak mungkin semuanya sukses, kan? Justru anak-anak kita itu berbeda-beda kan, berbeda kemampuannya, berbeda kualitasnya, kan? Berbeda-beda, masing-masing punya keistimewaan tersendiri. Tetapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi Nuh, walaupun Nabi Nuh
dalam kategori tanda petik gagal, gagal dalam mendidik anaknya. Karena apa? Ketika Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, ikutlah bersamaku, naik ke atas perahu ini. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata Kan'an, wahai ayah, aku akan naik ke atas bukit itu, yang mana ketika aku naik ke atas bukit, aku akan selamat dari air bah ini. Masya Allah. Itu alasannya, padahal semuanya sudah disuruh naik. Allah ingin mengajarkan kepada kita, ya Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih, kata Allah. Nabi Nuh tuh protes kepada Allah, ya Allah, kenapa anakku ini, anak saya, gitu kan, tidak boleh naik ke atas kapal ini. Kata Allah, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Memang itu anak darahmu, gitu kan? Anak dari darah dagingmu. Tapi kata Allah, innahu laysa min ahli, dia bukan termasuk keluargamu. Maksudnya termasuk keluarga yang berserah diri kepada Allah. Kalau kita menyebutnya bukan termasuk anak yang masuk dalam Islam, berserah diri kepada Allah. Innahu amalun ghairu salih. Apa yang dilakukan oleh Kan'an itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat Islamic parenting, Masya Allah luar biasa di sini. Kebetulan kami juga aktif dalam beberapa parenting itu. Ini beberapa faktor sebenarnya yang perlu kita lihat, bahwasanya orang tua itu sangat menentukan seperti apa nanti anak-anak kita. Karena faktornya dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tegas dalam mendidik anak-anaknya, maka kita bisa melihat untuk masa yang akan datang. Tetapi ketika orang tua, ya sudahlah, terserah dia mau kemana saja, gitu kan, terserah aja, Masya Allah. Maka ketika anak itu sudah berubah di masa yang akan datang, tidak bisa kita tarik kembali, tidak bisa mengikuti kita, bisa jadi kita tidak bisa menyalahkan anak, karena kita tidak pernah mengarahkan. Tanpa arahan kita pasti akan banyak perubahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah menceritakan kepada kita bahwasanya pilihannya itu adalah Nabi Nuh. Ada satu keistimewaan lagi, yaitu Nabi Nuh ini betul-betul getol. Getol itu betul-betul keras untuk berdakwah kepada umatnya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak berhala-berhala yang disembah. Dalam surat Nuh itu disebutkan ada beberapa nama berhala yang menggunakan nama-nama orang soleh, dengan Lata, Uzza, wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Mereka adalah dulunya orang-orang soleh, tetapi dibuatkan patung. 7 turunan kemudian anak-anaknya itu tidak tahu kalau Lata itu dan lain sebagainya itu adalah orang-orang soleh, tetapi lama kelamaan setan menggodanya untuk disembah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persingkat karena waktunya tidak banyak. Wa ala Ibrahim, setelah Allah menceritakan kepada kita tentang keluarganya, tentang Nabi Adam alaihissalam dengan segala keistimewaannya, begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah lalu memberikan gambaran kepada kita, ada potret keluarga Nabi yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Wa ala Imran, yaitu adalah wa ala Ibrahim, wa ala Ibrahim. Dari para nabi itu disebutkan wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi
Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Ternyata dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam nanti akan lahir Nabi Ismail, yang mana dari turunannya Nabi Ismail ini nanti akan sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dari Nabi Ismail inilah akan ada turunan Arab, yaitu Bani Quraisy. Sementara anak satunya dari Nabi Ibrahim adalah Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Dari turunannya Nabi Ishak ini akan turun sampai ke bawah, yaitu turunannya Bani Israel. Maka kita harus perlu tahu ini, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan permisalan yang sangat luar biasa? Contohnya Allah kenapa harus memilih Nabi Ibrahim? Karena beberapa nabi masih banyak yang lainnya, ya kan? Tapi Allah ingin menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, kita lihat ceritanya dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ketika melihat bintang, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ketika melihat bulan, inilah Tuhanku. Besoknya nggak ada bintang dan bulan. Besok melihat matahari yang sangat besar, hadza Rabbi, hadza akbar. Inilah Tuhanku dan ini yang lebih besar. Tapi apa yang terjadi ketika sudah terbenam matahari, datang malam harinya? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni bari'um minkum. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Perlu kita ketahui bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, namanya Azar, itu pembuat patung yang paling handal. Masya Allah. Pembuat patung yang sangat besar itu handal sekali membuatnya, sampai satu bentuk mata dan hidung pun dibuatnya sampai sedetail itu. Saya pernah di daerah Magelang itu, Muntilan, tepatnya di daerah Muntilan. Di sana ada pemahat batu untuk menjadi patung yang dikirim ke Bali, ke luar negeri. Itu batunya kualitasnya luar biasa, Pak. Saya tanya, memang nggak bisa sempal? Apa sempal itu? Nggak bisa copot gitu kan? Wah, ini nggak bakalan sempal, Ustaz, karena ini batunya dari Merapi. Jadi letusan Merapi itu batunya, kata warga yang di situ yang memahat, ini adalah batu terbaik yang ada di Indonesia. Masya Allah, nggak patah. Hidungnya sekecil itu pun dibuat itu, sampai detail. Telinganya juga nggak patah. Kita bayangkan, bapaknya Nabi Ibrahim itu membuat patung yang begitu besarnya, gitu kan? Sampai kita tahu ceritanya bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim datang kerajaan Namrud itu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran keluarga Nabi Ibrahim ini gitu kan, sebenarnya panjang. Bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah bentuk figur dari para nabi. Tetapi Allah juga memilih selain Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memilih satu hambanya bersama keluarganya, bukan dari kalangan para nabi, tetapi dari kalangan manusia. Manusia sama seperti kita. Disebutkan dari beberapa tafsir, keluarga Imran adalah keluarga yang sangat sederhana dan biasa. Artinya bukan keluarga nabi. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Masya Allah. Kita tahu tadi kalau Allah pertama menyebutkan Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Allah cuma memilih Nabi Nuh, yang ketiga Allah baru memilih keluarga Nabi Ibrahim. Sekarang yang keempat Allah memilih keluarganya Imran. Jadi Ali Imran. Ali itu artinya keluarga Imran, bukan Al Imran. Kadang-kadang kita salah nyebut ini, Pak. Maaf, saya luruskan ini.
Surat apa? Surat Al-Imran. Padahal maksudnya Ali Imran. Ali, alif sama lam. Ali itu artinya keluarga, bukan Ali. Kalau Ali nama siapa Pak? Di sini ada nama Ali. Ali dengan Ali. Wah, ini saya berbicara makharijul huruf lagi nih. Bedakan antara ain dengan alif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana keluarga Imran ini. Allah menggambarkan kepada kita bahwasanya untuk mendapatkan sifat-sifat seperti sifat-sifat para nabi itu di dalam keluarga itu ada dalam cerminan keluarganya Imran. Keluarga Imran ini Masya Allah luar biasa. Nanti keluarga Imran inilah yang akan melahirkan, yaitu anaknya bernama Siti Maryam. Dan setelah itu Allah juga memberikan putranya, yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa tafsir yang kami baca, ternyata keluarga Imran ini betul-betul menjaga. Rahasianya kenapa Allah bisa mensejajarkan dengan para nabi? Ternyata keluarga Imran ini betul-betul menjaga. Pertama dari hal-hal yang paling kecil, yaitu makanan. Makanan itu kalau enggak jelas jangan diberikan kepada keluarga. Kita memberikan dana itu atau mungkin apapun yang kita punya, ketika itu dimakan dan menjadi darah daging, hati-hati. Banyak di antara kita kadang-kadang melihat, ini kenapa kok anak saya susah banget Ustaz disuruh-suruh ngaji. Oh jangan salah, tapi karena anaknya Ustaz bandel dan nakal. Bisa jadi juga karena faktor eksternal, tapi kita lihat faktor internalnya. Mungkin selama ini kita tidak memberikan rezeki yang halal umpamanya, mohon maaf. Atau bisa jadi karena faktor eksternal yang sangat dominan. Gitu kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kecil itu dijaga betul. Kita lanjutkan, selain dari makanan, yaitu bagaimana juga tetap berdoa kepada Allah dan Subhanahu wa taala, dan beberapa hal yang memang dilakukan oleh keluarga Imran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat saja. Wa ali Imran, dan keluarga Imran alal alamin. Dari maksudnya atas umat-umat yang hidup pada masa itu. Jadi kalau Nabi Adam ada masanya, Nabi Nuh ada masanya juga, begitu juga dengan masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu juga dengan masanya keluarga Imran ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan ceritanya di ayat 34, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Bahwasanya ini adalah keturunan dari keturunan yang lain, dari sebagian yang lain. Maksudnya tadi ada keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, keturunannya Nabi Ibrahim, nanti ada kategorinya Ishak Bani Israel, nanti juga ada kategorinya Ismail alaihissalam Bani Quraisy dan lain sebagainya. Allah menjadikan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi satu keturunan dari keturunan yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-35. Ini ceritanya sangat menarik sebenarnya di sini. Kenapa Allah begitu menjadikan keluarga Imran itu keluarga yang dipilih? Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh istrinya. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istrinya Imran ini berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni.
Ya Allah, aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam perut ini. Maksudnya ketika hamil, istrinya Imran ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinazarkannya? Di beberapa tafsir, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya pada waktu itu orang-orang yang menjaga di Baitul Maqdis, tahu Baitul Maqdis Pak? Itu masjid apa namanya? Masjid Kubamas, Masjidil Aqsa namanya. Masjidil Aqsa itu dulu para penjaganya atau para apa istilahnya itu, kalau kita sebut DKM masjidnya itu kan laki-laki semua Pak. DKM masjid sampai hari ini kan laki-laki semua. Dulu itu sama. Ketika bernazar, ya Allah, nanti kalau anak saya lahir, saya akan abdikan, atau saya akan berikan, atau saya akan hibahkan, atau saya akan serahkan anak saya ini, saya akan persembahkan untuk menjaga Baitul Maqdis. Bahasanya seperti itu. Innaka antas fataqabbal minni, memohon kepada Allah, ya Allah terimalah doaku ini. Kata istrinya Imran, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di antara salah satu adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Innaka antas sami'ul alim. Ketika kita menginginkan apa yang kita inginkan, ya Allah, engkau maha mendengar terhadap apa yang kami inginkan, ya Allah. Engkau maha mengetahui terhadap apa yang aku inginkan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ada doa yang memang mudah untuk diijabah oleh Allah. Ini Pak, ada doa yang kalau kita berdoa tidak mungkin Allah tidak mengijabahnya. Doanya, Allahumma antal ahadus samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Kita memuji dulu kepada Allah. Allahumma, setelah itu baru Allahumma inni as'aluka. Nah, baru Pak, ya Allah saya meminta kepadamu. Artinya apa? Di antara salah satu kita berdoa kepada Allah ada adabnya. Adabnya apa? Memuji Allah dulu. Memuji Allah dengan antal ahad as-somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ditambah dengan asmaul husna juga boleh. Pasti Allah akan memudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selesaikan ceritanya. Di ayat yang ke-36, falamma wada'atha, ketika istrinya ini melahirkan, wada'atha maksudnya ketika istri meletakkan, yang bagus artinya adalah melahirkan. Falamma wada'atha qalat ya Allah rabbi inni wada'tuha unta. Ternyata yang lahir itu perempuan. Kaget. Dulu zamannya itu yang enggak ada USG Pak. Nah, sekarang kan tinggal USG gitu. Enggak ada zaman itu. Ini wada'tuha unta. Kaget. Ternyata yang lahir perempuan. Karena ini kan anak mau saya persembahkan ke Baitul Maqdis. Kok yang lahir perempuan? Sudah terbayangkan bagaimana ribetnya mengurus anak perempuan. Bahasanya seperti itu. Ternyata apa kata Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu sebenarnya terhadap apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran. Walaysa dzakaru kal untha. Bukanlah anak laki-laki itu sama seperti anak perempuan. Ternyata yang lahir ini, masya Allah ya, perempuan yang sangat dijaga oleh Allah. Yaitu, lalu ketika lahir ini diberi nama, wa inni samaituha Maryam. Saya beri nama Maryam ya Allah. Lalu didoakan oleh ibunya. Ini Pak, kalau istri kita melahirkan, tolong didoakan, boleh sama seperti ini. Inni wa inni u'idzuha bika, ya Allah aku berlindung kepadamu untuknya, maksudnya aku berlindung kepadamu ya Allah untuk anakku ini yaitu Maryam,
wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya minasyaitonir, dari godaan syaitan yang terkutuk. Didoakan seperti itu. Kadang-kadang kalau kita istri kita sudah melahirkan, kita senangnya minta ampun sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan. Ini salah satu contohnya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-37, Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah menerima doa-doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Qabulin hasanin. Bukan hanya diterima saja, tetapi diterima dengan baik. Kalau kita dapat paketnya itu rusak, Pak. Ya kita bisa nerima tapi ngedumel. Tetapi ketika kita mendapatkan paketannya bagus, packagingnya bagus, kita terima, kita ucapkan terima kasih. Biqabulin hasanin, bahasanya seperti itu kurang lebih. Diterima dengan baik. Sudah ada. Kita lanjut 1 menit lagi. Diterima dengan baik, wa ambataha nabatan hasana, dan lahirlah, maksudnya tumbuh sampai dengan tumbuh yang sangat baik, maksudnya beranjak dewasa. Wa kaffalaha Zakaria, dan ternyata yang mendidiknya itu adalah Nabi Zakaria. Dulu ketika diundi di antara beberapa orang, 7 orang yang menjaga Baitul Maqdis, kan biasanya mereka juga berebut, saya lah yang harus menjaganya, saya di antara mereka. Ternyata setelah diundi itu jatuhlah undiannya kepada Nabi Zakaria, dan ternyata Nabi Zakaria ini adalah pamannya sendiri. Dan alhamdulillah ditatar terus. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria mau masuk ke dalam mihrabnya, Masya Allah, inilah mukjizatnya, wajada indaha rizqa. Ada satu mihrab, kalau kita kan tempat sholat, ada mihrab untuk uzlah, untuk i'tikaf, berdiam diri. Ketika masuk ke situ Nabi Zakaria mendapatkan wajada indaha rizqa, ada makanan. Nanya, penasaran, dikit lagi. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dapat dari mana makanan ini? Apa kata Maryam? Qalat min indillah. Ini makanan datangnya dari Allah. Masya Allah, betul-betul dijaga oleh Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki itu bagi bighairi hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak hikmah dan pelajaran yang perlu kita ambil di sini. Sangat luar biasa bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi robbani dan generasi yang terbaik. Mudah-mudahan kita doakan semua anak-anak kita, anak cucu kita menjadi generasi yang terbaik, menjunjung tinggi agama Islam ini. Amin Allahumma amin. Astaghfirukum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.